Sedikitnya 9 orang tewas dan lebih dari 2.700 orang luka-luka akibat gelombang ledakan misterius pada ratusan penyeranta atau pager secara serentak di Lebanon dan sebagian wilayah Suriah pada Selasa 17 September 2024. Di antara korban luka ada beberapa anggota kelompok Hezbollah dan Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani. Para pejabat Lebanon dan Hezbollah lantas menuding Israel dalang dibalik peristiwa ini. Apalagi Israel belakangan sedang getol mengembangkan teknologi jarak jauhnya. Benarkah tudingan tersebut? Pemerintah Lebanon mengecam keras peledakan pager itu dan menyebutnya sebagai eskalasi yang disengaja dan membahayakan dari Israel. Militer Israel tidak menanggapi tudingan tersebut. Kepada Associated Press, seorang pejabat Hezbollah menceritakan penyeranta yang digunakan para anggota Hezbollah awalnya mengalami kenaikan suhu, lalu tiba-tiba saja meledak. Diketahui penyeranta yang meledak itu adalah model terbaru yang dibawa masuk ke Lebanon oleh Hezbollah selama beberapa bulan terakhir. Setidaknya 2 anggota Hezbollah terbunuh, sebagian lainnya terluka akibat ledakan penyeranta. Salah satu korban tewas adalah putra anggota parlemen dari Hezbollah, Ali Amar. Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan Dubes Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani, terluka parah akibat ledakan tersebut dan sedang dirawat di unit pelayanan intensif. Nah, masifnya korban juga disebabkan banyak anggota Hezbollah yang memiliki penyeranta atau pager. Alat komunikasi itu tidak hanya dimiliki pejabat tinggi atau para komandan di Hezbollah. Mereka menggunakan pager sebagai alat untuk saling berkomunikasi, lantaran mereka khawatir telepon seluler mudah disadap dan jadi alat untuk menitik targetkan serangan misil. Pemimpin Hezbollah, Sayyid Hasan Nasrallah, sebelumnya sudah mengingatkan anggota Hezbollah agar tidak menggunakan telepon genggam yang dapat digunakan Israel untuk memantau pergerakan dan kemudian menyasar mereka. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Kesehatan Lebanon meminta seluruh rumah sakit untuk siaga dan melayani pasien gawat darurat, serta meminta pemilik penyeranta untuk segera menjauhi gawai tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon juga meminta para tenaga medis menghindari penggunaan alat elektronik nirkabel. Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan ledakan gawai model penyeranta ini memakai teknologi canggih. Pejabat Hezbollah mengatakan rangkaian ledakan terjadi sebagai bagian dari operasi keamanan yang targetnya menyasar perangkat elektronik. Terlebih, pager jenis baru yang digunakan anggota Hezbollah memakai baterai litium yang diduga kuat meledak. Baterai litium jika mengalami panas ekstrim akan berasap, meleleh, dan terbakar. Baterai ini umum digunakan pada ponsel, laptop, sampai kendaraan listrik. Insiden ini bisa dibilang buntut ketegangan antara Lebanon dan Israel. Kelompok Hezbollah di Lebanon dan militer Israel saling serang hampir setiap hari sejak pecah perang Hamas Israel di jalur Gaza pada Oktober 2023. Saling serang Hezbollah Israel mengakibatkan ratusan orang tewas di Lebanon dan belasan korban jiwa di Israel. Pada Selasa 17 September 2024 pagi, Israel mengumumkan akan menghentikan serangan Hezbollah agar warga Israel di sebelah utara dapat kembali ke rumah mereka. Israel pada Januari lalu mengklaim telah membunuh para pemimpin Hamas dengan memasang perangkap pada ponsel yang mereka gunakan. Israel juga diduga kuat sebagai dalang di balik serangan siber virus Stuxnet yang menyasar jaringan komputer dalam program nuklir Iran 2010 lalu. Situs Angkatan Udara AS, airuniversity.af.edu, pada 22 Februari 2024 menjelaskan adanya senjata gelombang elektromagnetik atau EMP yang bisa menghancurkan perangkat elektronik dengan bergerak dalam kecepatan cahaya sesuai dengan frekuensi gelombang yang telah diatur sebelumnya. Apakah teknologi ini yang digunakan Israel dalam ledakan penyeranta di Lebanon dan Suriah? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.